Shalom, selamat pagi adik-adik. Puji syukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Minggu ini adalah minggu yang pertama di bulan Januari dan juga minggu yang pertama di tahun 2021. Nah, adik-adik, tahun ini adalah tahun yang baru. Tentunya kita juga punya semangat yang baru di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Yuk, kita mau sama-sama memuji Tuhan dengan penuh semangat. Kita mau pujikan pujian dari terbit matahari. Ayo adik-adik, sekarang kita berdoa ya. Mohon pimpinan Tuhan boleh memimpin ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan sudah memberikan kami kesehatan. Bahkan Tuhan juga sudah mencukupkan akan segala kebutuhan kami. Pagi ini kami akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus tolong setiap kami supaya kami boleh beribadah dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik masih ingat cerita beberapa bulan yang lalu, bagaimana Allah senantiasa menjaga dan memelihara bangsa Israel. Allah juga senantiasa memelihara setiap kita, menjaga kita, mencukupkan akan segala kebutuhan kita, dan memberikan kesehatan bagi setiap kita. Kita bersyukur ya, mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang sangat besar. Yuk kita bersama-sama, kita mau memuji Tuhan dengan pujian Allahku besar. Anak-anak, kita punya Allah yang besar dan perkasa. Mari kita puji Dia, kita bernyanyi baginya. Gunung miliknya
Adik-adik, saat ini tiba waktunya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan diri ya, siapkan hati kalian untuk kita boleh sungguh-sungguh belajar akan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau memuji Tuhan dengan pujian "Dengar Dia Panggil Nama Saya". Adik-adik, kita berdoa dulu ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Semuanya sikap doa yang baik. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan mengasihi setiap kami. Pagi ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tolong setiap kami ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, kakak mau bertanya sama adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik pernah enggak merasa haus? Pasti pernah ya adik-adik ya. Kakak juga pernah merasa haus. Setiap orang juga pernah merasa haus. Nah, adik-adik, saat musim kemarau atau hari sedang panas, pasti kita sering merasa haus dan kita membutuhkan air minum. Nah, pada saat kita haus, kita sangat mudah mendapatkan air. Kita bisa langsung ambil air di rumah, di kulkas, atau kalau kita lagi di luar, kita bisa langsung beli di toko air minum. Nah, adik-adik, tetapi ada tempat yang sulit mendapatkan air. Adik-adik tahu enggak tempat itu apa? Tempat itu adalah padang gurun yang kering dan panas. Di sana sulit sekali adik-adik mendapatkan air. Nah, itulah yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka berjalan menuju tanah Kanaan atau tanah yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Dan mereka harus melalui padang gurun yang kering dan panas. Musa, Harun dan juga bangsa Israel masih berjalan melalui padang gurun. Awan istimewa yang Allah kirimkan menunjukkan kepada mereka jalan yang harus ditempuh setiap hari. Setiap malam awan itu bersinar seperti api,
dan memberi mereka sinar supaya mereka dapat melihat. Setiap pagi, mereka mengumpulkan mana dan menyiapkannya dan memakan roti istimewa yang telah Allah sediakan untuk mereka makan. Allah menjaga umat-Nya, yaitu bangsa Israel, tetap selamat dan memelihara mereka setiap hari di jalan. Tetapi ketika mereka berjalan menyeberangi padang gurun yang berdebu dan panas, bangsa Israel menjadi sangat kehausan adik-adik ya. Jauh lebih haus daripada kita tadi ya, ketika kita makan makanan kita atau ketika kita kehausan. Bangsa Israel telah menghabiskan semua air yang mereka miliki. Ketika mereka memasang tenda, orang-orang itu mencari air, tetapi tidak ada aliran air atau sungai atau danau yang mereka temukan. Mereka marah adik-adik kepada Musa. Mereka datang kepada Musa dan mereka berteriak, "Berikan kami air minum," kata mereka dengan suara yang keras. Bangsa Israel bersungut-sungut lagi, sama seperti yang mereka lakukan ketika mereka membutuhkan makanan. Mereka mempertanyakan apakah Allah ada bersama-sama mereka atau tidak. Musa mendengarkan mereka mengomel, dan tentu saja Musa sama sekali tidak mempunyai air untuk diberikan kepada orang Israel itu. Tetapi Musa percaya bahwa Allah akan mencukupkan akan kebutuhan mereka. Kemudian Musa berdoa kepada Tuhan dan meminta pertolongan. "Apa yang harus kulakukan dengan orang-orang ini?" kata Musa. "Mereka hampir melempari aku dengan batu sampai mati." Kemudian Allah menjawab Musa, dan Allah menyuruh Musa membawa beberapa pemimpin Israel yang lebih tua bersamanya. Dan Allah berkata kepada Musa bahwa Musa harus membawa tongkat yang ia gunakan untuk memukul sungai Nil yang mengubah semua air menjadi darah. Allah memimpin Musa dan orang-orang itu menuju ke sebuah batu karang. Allah berkata, "Aku akan berdiri di sana di depanmu, di dekat batu karang itu. Pukullah batu karang itu, dan air akan keluar dari batu itu supaya orang-orang dapat minum." Musa percaya dan taat kepada Allah adik-adik. Ia memukul batu karang itu dengan tongkatnya. Dan apa yang terjadi adik-adik? Air memancar keluar dari batu itu. Dan setiap orang mendapat banyak air untuk minum. Bangsa Israel melihat sekali lagi bahwa Allah menepati janjinya untuk memelihara mereka. Allah memberi mereka makanan dan air ketika mereka membutuhkannya. Allah juga sedang mengajar mereka untuk senantiasa percaya kepada Allah. Nah adik-adik, untuk ayat hafalan kita minggu ini ada di dalam Kitab Mazmur 121 ayat 5a yang bunyinya, "Tuhanlah penjagamu." Kakak ulang ya, Mazmur 121 ayat 5a, "Tuhanlah penjagamu." Nah adik-adik, Tuhan sedang menjaga orang Israel ketika Ia memberi mereka air dari batu karang. Ayat hafalan kita yang baru ini juga memberitahu kita bahwa Allah akan senantiasa menjaga kita dimanapun kita berada. Untuk aktivitas kita di minggu ini adalah aktivitas rumah pelajaran yang ke-8 ya, atau nomor yang ke-8. Adik-adik bisa mengerjakannya di rumah bersama papa dan mama ya. Nah adik-adik, sekolah minggu kita telah selesai hari ini. Kakak mengajak kita semua untuk kita ambil sikap berdoa. Kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sangat baik. Terima kasih
untuk air yang sudah Tuhan ciptakan dan Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih karena Engkau mencukupkan kebutuhan kami. Dan terima kasih karena Engkau selalu menepati janji-Mu untuk senantiasa mengasihi dan menjaga kami. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh percaya dan taat hanya kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.